Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan kembali membahas Cardano. Kripto yang satu ini memang sedang menjadi bahan pembicaraan di dunia blockchain ya, karena Cardano itu sekarang sudah berhasil menyalip Binance BNB ya. Biasanya Cardano berada di peringkat ke-6 atau ke-7, tapi dalam beberapa hari terakhir langsung melesat menduduki peringkat ke-3. Dan Cardano merupakan salah satu koin yang sekarang sudah naik sangat signifikan ya. Dan akhirnya timbul pertanyaan, Cardano sudah naik sangat tinggi nih dalam beberapa hari terakhir ya. Nih, menurut CoinGecko, Cardano itu sudah naik sampai 127% dalam 30 hari terakhir. Wow. Dan kebetulan saya juga udah hold Cardano udah sangat lama ya, jadi sudah lumayan cuan ya. Tapi tetap saya akan hold karena saya menghold Cardano bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi mungkin nggak akan saya jual lagi sih, kecuali saya memang butuh duitnya. Tapi untuk sekarang saya belum ada rencana sama sekali untuk menjual Cardano. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Cardano sudah naik sampai 127% dalam 30 hari terakhir. Apakah sekarang sudah terlambat untuk masuk ke Cardano yang sekarang bahkan sudah menjadi peringkat ketiga? Nah, mari kita bahas ya bersama-sama di sini. Tapi sebelum kita bahas ke teknisnya, kita rewind dulu. Bagi yang belum terlalu mengenal apa itu Cardano, mari kita bahas sedikit lagi. Jadi Cardano itu adalah blockchain ya, pesaing dari Ethereum, dan didirikan oleh Charles Hoskinson yang juga merupakan co-founder dari Ethereum ya, temennya Vitalik Buterin. Nah, yang membuat Cardano itu spesial, Cardano digadang-gadang sebagai blockchain 3.0. Blockchain 1.0 itu adalah Bitcoin yang hanya mendukung transaksi mata uang ya. Kemudian ada Ethereum yang mulai mendukung smart contract di situ, tapi masih cukup bulky ya, masih cukup memiliki banyak masalah karena masih memakai sistem proof of work, meskipun juga Ethereum dalam beberapa waktu belakangan juga mulai akan mengadopsi proof of stake ya. Tapi Cardano inilah yang lebih dulu mengadopsi proof of stake. Nah, proof of stake ini sendiri memiliki kelebihan yang jauh lebih bagus daripada proof of work, yaitu lebih ramah lingkungan karena menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada proof of work blockchains ya, dan juga tetap aman. Itu yang membuat Cardano itu disukai karena dia adalah blockchains yang ramah lingkungan. Nah, kita lihat di sini ya. Platformnya Cardano itu menggunakan blockchain yang namanya Ouroboros. Cardano juga merupakan salah satu blockchain yang memiliki proyek dengan perkembangan yang sangat stabil. Artinya apa? Mereka tidak terlalu terburu-buru untuk segera merilis perkembangannya ya. Bagi orang yang tidak terlalu suka dengan Cardano, mereka menyebut ini sebagai kelemahan, yaitu perkembangan Cardano itu cenderung lebih lambat daripada blockchain yang lain ya, yang mereka langsung bisa merilis smart contract atau langsung proof of stake-nya jalan dan sebagainya. Tapi Cardano itu enggak, dia lebih lambat. Bahkan sekarang juga masih dalam tahap untuk merilis smart contract. Nanti kita bahas lebih dalam soal smart contract di sini. Dan dia lebih hati-hati. Tapi sisi positifnya, kehati-hatian dari perkembangan blockchain-nya Cardano itu juga membuat apapun yang dirilis oleh Cardano itu lebih stabil dan langsung memiliki tingkat reliability yang sangat tinggi. Nah, di sini mereka menulis bahwa dia memiliki highest standard in development, itu memiliki standar development yang sangat tinggi, dan saya percaya dengan ini karena ya kita tahu bahwa Cardano itu dikembangkan oleh Charles Hoskinson yang sangat menurut saya jenius sih, dan juga beliau juga mengembangkan Ethereum ya. Jadi memang soal kemampuan tidak diragukan lagi, dan juga secure. Tentu Cardano itu menawarkan insentif bagi orang yang melakukan stake pool atau melakukan stake delegator. Nah, ini juga menjadi salah satu kelebihan utama dari Cardano, itu adalah sangat scalable dan environmentally sustainable. Yaitu scalable itu Cardano bisa memproses transaksi yang jauh lebih besar daripada Ethereum untuk sekarang, dan juga sangat ramah lingkungan karena menggunakan platform proof of stake tadi yang jauh lebih sedikit dalam mengkonsumsi daya. Nah, untuk tahapan dari Cardano sendiri di sini ada Byron, Shelley, Gauguin, Basho, dan Voltaire. Ini agak ribet kalau dibaca di websitenya Cardano, tapi saya sudah menemukan satu website di CoinDesk yang lebih gampang untuk dimengerti. Mari kita bahas ya. Tahapan perkembangan Cardano itu ada 5, yaitu tahap Byron, yaitu adalah tahap awal, yaitu foundation ya, pendirian dari Cardano. Kemudian ada tahap Shelley, yaitu fokus untuk menyempurnakan desentralisasi network dan memberikan insentif bagi siapapun yang ikut berpartisipasi sebagai stake pool ataupun stake delegator ya. Sekarang kita masih ada di eranya Shelley ini, tapi sekarang perkembangan Cardano itu sudah mulai mengarah ke
tahapan Goguen, yaitu memperkenalkan smart contract. Nah, smart contract ini sendiri untuk full menuju ke eranya Goguen ini, Cardano melakukan hard fork ya, yang disebut sebagai Alonzo hard fork. Dan Alonzo hard fork itu terdiri dari 3 stage, 3 tahapan, yaitu Alonzo Blue, Alonzo White, dan Alonzo Purple. Nah, sekarang kita ada di Alonzo White, yang artinya sudah tahap menengah ya, udah hampir final. Sedangkan tahapan Purple itu adalah tahapan akhir di mana developer sudah mulai bisa menggunakan fitur smart contract-nya Cardano. Ini adalah tahapan akhir ya, yang direncanakan akan selesai pada bulan depan, yaitu bulan September. Itulah kenapa harga dari koin ADA itu naik sangat signifikan, karena mereka optimis bahwa hard fork Alonzo Purple ini akan sukses ya. Kita lihat saja nanti pengumumannya di sekitar tanggal 12 September. Dan ketika sudah mencapai Alonzo Purple dan sudah mendukung smart contract, tentunya akan jauh lebih banyak developer-developer yang akan membuat dApps atau aplikasi desentral yang menggunakan blockchain-nya Cardano. Dan tentunya hal itu juga akan mendorong harga koin ADA itu akan semakin naik, sobat investor. Tahapan berikutnya setelah tahapan Goguen ini akan ada tahapan Basho. Basho ini adalah tahapan di mana fokus dari perkembangan Cardano itu adalah untuk memproses transaksi yang lebih banyak dan melakukan interoperability yang lebih bagus lagi ya, dan bahkan akan memperkenalkan sidechains. Sidechain ini yang nantinya membuat Cardano itu semakin scalable, yang artinya semakin bisa memproses transaksi yang jauh lebih banyak dan juga biayanya juga lebih murah. Dan tahapan terakhir adalah tahapan self-sustaining governance, yaitu tahapan untuk pengelolaan secara mandiri dan otomatis. Jadi kelihatan di sini bahwa perkembangan Cardano itu masih berjalan dengan sangat lancar. Nah, sekarang kita cek teknisnya di situs CoinMarketCap. Cardano sekarang sudah menduduki peringkat ke-3, peringkat yang sangat luar biasa, yang bahkan sudah berhasil menyalip Binance ya, luar biasa sekali. Dan sekarang diperdagangkan di harga Rp41.000. Ini adalah harga yang sangat murah secara nominal ya, karena hanya 41.000 bro, itu sekitar hampir $3. Karena kita lihat di sini, harga dari Bitcoin itu satu koinnya sudah mencapai 702 juta. Sedangkan harga dari Ethereum itu sudah mencapai 46 juta. Tapi harga dari Cardano itu masih tergolong receh, yaitu hanya 41.000 saja. Yang artinya potensi perkembangannya juga masih terbuka lebar. Nah, kenapa saya bilang potensinya masih terbuka lebar? Karena selain harganya yang murah ini, yang masih 41.000, Cardano juga memiliki stok yang terbatas. Suplai maksimal dari koin ADA itu hanya 45 miliar saja. Berbeda dengan Ethereum yang tidak memiliki batas suplai maksimal ya. Meskipun saya juga sangat bullish di Ethereum, dan Ethereum juga bahkan menjadi investasi saya yang lebih besar daripada Cardano, tapi tetap di sini saya harus fair bahwa dalam hal ini Cardano lebih bagus daripada Ethereum karena tetap memiliki suplai maksimal, yaitu sebesar 45 miliar koin saja. Dan sekarang suplainya sudah mencapai 71% ya, dengan suplai totalnya sekarang di 33 miliar. Nah, semua koin yang memiliki suplai maksimal itu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami deflasi, yaitu kenaikan nilai di masa mendatang, sobat investor. Kapitalisasi pasar sekarang 1,3 kuadriliun ya, 1.300 triliun, atau kalau dalam dolar itu kapitalisasi pasarnya sebesar 94 miliar dolar. Masih jauh lebih kecil daripada Bitcoin yang sekitar 700-an, dan juga masih lebih kecil daripada Ethereum yang sekitar 300-an miliar ya. Yang artinya potensi perkembangan dari Cardano itu masih terbuka lebar. Bahkan jika nanti Cardano itu berhasil menyusul Ethereum, seandainya kapitalisasi pasarnya Ethereum itu tetap sama, Cardano akan naik sebesar 3 kali lipatnya lebih ya, artinya 300% lagi, yang artinya itu adalah potensi pertumbuhan yang sangat besar, sobat investor. Itulah sebabnya saya sangat bullish di Cardano ini, meskipun saya juga melakukan investasi di Ethereum yang bahkan jumlahnya lebih besar daripada di Cardano. Tapi Cardano itu adalah top 3 investasi saya. Yang pertama adalah Bitcoin, kedua Ethereum, dan ketiga adalah Cardano. Setelah 3 koin ini barulah koin-koin kecil yang lain yang saya hold. Cardano itu ternyata sedang berada di titik tertingginya ya. Kita lihat harga tertinggi itu di Rp42.500 dan harga sekarang di 41, yang artinya bisa dibilang lah ya, sekarang tuh masih fasenya tuh all time high karena hanya 1,8% lebih rendah dari titik tertingginya. Itu artinya bagi para trader jangka pendek itu sangat tidak bagus untuk trading di Cardano ya. Hati-hati bagi orang yang mungkin hanya akan membeli Cardano dan menjual dalam waktu seminggu atau 2 minggu, bisa saja akan terjadi koreksi cukup dalam, bisa sampai 5-10% dalam beberapa hari ke depan. Makanya
Jika ingin trading jangka pendek, pastikan kalian sudah mempelajari strategi masing-masing ya. Tapi bagi sobat investor yang dari awal ingin hold Cardano jangka panjang, menurut saya tetap saja sekarang adalah waktu yang masih sangat tepat ya, karena potensi dari Cardano itu masih sangat besar. Nah, sekarang kita lihat di CoinGecko. Cardano dalam 1 hari terakhir itu ternyata sudah naik sampai 15%. Wow, luar biasa. Dalam 7 hari terakhir sudah naik sampai 19%, dan dalam 14 hari terakhir sudah naik sampai 36%, dan dalam 30 hari terakhir sudah naik sampai 127%. Wow, luar biasa sekali kan. Dan dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 2639%. Ini adalah kenaikan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Wow. Nah, sekarang kita lihat chartnya di situs Toko Kripto ya. Saya selalu pakai situs ini karena Toko Kripto adalah situs Indonesia dalam negeri. Mari kita dukung produk dalam negeri. Nah, kita pastikan chartnya ke harian dan kita buka legendanya dulu ya. Buka legenda dan kita perbesar. Ya, kelihatan di sini ya bahwa Cardano itu sedang sangat-sangat bullish sekali. Kita lihat di sini. Garis SMA 5 dan SMA 10 yang warna oranye dan warna biru ini berada jauh di atas garis SMA 30 yang warna kuning ini. Semakin jauh garis SMA 5 dan SMA 10 daripada SMA 30, artinya sekarang tuh fasenya masih sangat bullish, yaitu sangat naik sekali. Yang artinya hati-hati bagi trader jangka pendek ya, karena dalam waktu dekat bisa saja terjadi koreksi minor seperti ini nih. 3 hari berturut-turut candlenya merah sebelum melanjutkan rally-nya lagi, dan ini juga sempat turun juga 3 hari dan rally lagi. Nah, ini juga bisa terjadi ya, ke depannya akan ada koreksi-koreksi lagi sebelum melanjutkan rally lagi. Tapi untuk jangka panjang, potensi kenaikannya masih sangat luar biasa sekali ya di sini. Untuk saya sendiri, saya sangat bullish sekali, dan tentunya saya akan terus menambah posisi di Cardano ya, karena saya akan hold untuk jangka sangat panjang. Oke, jadi itu pendapat saya mengenai Cardano. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga berinvestasi di Cardano? Atau kalian masih menimbang-nimbang atau sudah memiliki koin andalan yang lain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar ya. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berinvestasi karena investasi adalah hobi.